kita ingin boleh ya, contohnya Quran itu kita taruh di tas, kemudian kita inginnya bawa tasnya begitu. Atau Quran itu kita bawa bersama dengan barang-barang yang lain, kemudian kita bukan menyengaja, bukan berniat untuk membawa Qurannya, tapi kita berniat untuk membawa barang-barang yang lainnya. Maka ini diperbolehkan seperti itu. Selanjutnya, selesai ya. Tadi kan sudah 4 hal yang tidak diperbolehkan dilakukan bagi orang-orang yang tidak memiliki wudhu, sholat, tawaf, mushaf, dan membawanya. Sekarang kita akan lanjutkan. Wayah rumu alal junubi sittatu asya'a. Yang pertama, as-sholatu. Kalau untuk orang yang junub, maka tidak diperbolehkan melakukan 6 hal. Yang pertama, sholat. Sama seperti tadi. Sholat baik itu fardu ataupun sunnah tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, at-tawaf wa tawafu. Tawaf juga nggak boleh. Karena sama seperti tadi, tawaf itu sama seperti sholat. Syarat sahnya maksudnya adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan kebetulan junub ini termasuk hadas besar, sehingga kalau orang yang junub maka tidak diperbolehkan melaksanakan tawaf sampai dia bersuci terlebih dulu. Wa masul mushafi juga sama, tidak diperbolehkan untuk mushaf. Sudah tadi kita jabarkan bagaimana hukumnya menyentuh mushaf dan apa itu mushaf. Tapi teman-teman, saya tambahkan mungkin biasanya teman-teman itu banyak pertanyaan mengenai bagaimana kalau itu menulis. Kalau tadi kan menyentuh, berulang kali ya kita ya, menyentuh mushaf. Kalau menulis bagaimana? Maka ketika menulis mushaf berarti adalah ayat Quran yang ditulis di rosa dengan tujuan untuk dibaca. Ini namanya mushaf. Ketika dia ingin menulis mushaf, menulis mushaf, kalau menyentuh kertasnya, maka tidak boleh, jelas haram. Sama ya, seperti tadi. Karena kan mushaf ini. Tapi kalau misal menulis, mengawang begini mungkin, hanya tulisan saja, tidak menyentuh mushafnya, maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, pendapat yang sahih adalah diperbolehkan ya. Jawazu, boleh menyentuh, menulis mushaf tanpa menyentuhnya. Seperti itu. Jadi seperti ini mungkin ya. Boleh menulis tanpa menyentuhnya. Tapi juga tetap ada yang mengharamkannya. Cuman nanti akan banyak pertanyaan ketika biasanya di hari di mana kayak nanti ketika Rabu Wekasan itu ya, pas Rabu terakhir di bulan Safar kan biasanya kita ada amalan yang nulis salamun itu ya, salamun qaulan rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, 7 salamun itu yang di dalam Al-Qur'an, kemudian dilebur dengan air, pasti akan banyak yang bertanya. Itu gimana kalau ditulis oleh orang-orang besar yang haid, gimana tulisnya ini untuk mushaf saja, maka ada yang memperbolehkan selama tidak menyentuh ayatnya. Maka ketika menulisnya bukan untuk tujuan mushaf, tujuannya untuk tamimah, untuk jimat atau mengambil berkahnya, maka tentunya boleh ditulis oleh orang-orang yang tidak suci, yaitu yang berjunub, orang-orang yang memiliki hadas junub seperti itu. Boleh ya, dengan catatan tidak menyentuh ayatnya begitu. Lebih baik tidak menyentuh ayatnya, walaupun kita tujuannya untuk jimat atau tujuannya lebih baik tidak menyentuh ayatnya. Nyun sewu, ini suara saya bagus nggak ya, Lek, sana? Maaf nih, ini putus-putus. Ini dan ada beberapa followers yang bertanya, kenapa kok tersendat-sendat, apakah Lanjutkan tadi mengenai menulis mushaf, maka saya ulang lagi, ketika menulis mushaf ini ketika menulis mushaf ini tidak menyentuh ayatnya, tidak menyentuh ayat dan kertas yang digunakan untuk medianya, tidak menyentuh medianya, maka diperbolehkan menurut pendapat yang sahih seperti itu. Nah, ketika kita menulisnya untuk tujuan mushaf saja diperbolehkan dengan syarat tidak menyentuh medianya,
Maka apalagi menulisnya hanya karena untuk tujuan tabarruk. Tabarruk itu mengambil berkah atau untuk tujuan tamimah. Tamimah itu karena untuk dijadikan jimat, maka tentunya diperbolehkan. Namun alangkah baiknya ketika kita tidak menyentuh ayatnya juga, walaupun toh sebenarnya tidak masalah, tidak menjadikan ayat yang ditulis itu sebagai mushaf, begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya setelah masul mushaf, menyentuh mushaf, suaranya masih hilang-hilang ya? Kalau di saya bosan. Kalau di saya juga enggak, jenengan sampun bagus. Ini teman-teman sekalian, coba komennya, kulau suaranya sudah jelas atau belum? Ya, kalau di saya jelas sekali. Oke, siap. Boten itu jelas, alhamdulillah jelas nggih. Kita lanjutkan. Tadi setelah 6 hal nggih. 6 hal dari yang diharamkan bagi orang-orang yang junub. Yang pertama kan tadi sudah sholat, tawaf sudah, menyentuh mushaf sudah. Kemudian hamluhu berarti membawa juga sudah. Sama seperti tadi, seperti orang yang seperti orang yang tidak punya wudhu, itu juga sama. Junub juga tidak boleh membawa mushaf. Kemudian lubthu fil masjid. Lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid ini tidak diperbolehkan bagi orang yang junub. Kalau orang yang tidak punya wudhu kan boleh ya, nggak ada tadi keharaman seperti ini. Tapi untuk orang yang junub maka tidak diperbolehkan berdiam diri di dalam masjid. Karena memang ada nas hadisnya ya yang melarang orang-orang yang junub ini berdiam diri di dalam masjid. Kemudian kalau semisal jadi lubthu itu berdiam diri itu bagaimana batasannya? Berdiam diri itu yang penting berdiam diri di dalam masjid walaupun hanya sebentar, sekadar tumak ninah. Tumak ninah itu kan hanya sebatas membaca subhanallah nggih. Sangat cepat sekali gitu. Nggih, bentar banget. Itu sudah dikatakan al-lubthu, sudah dikatakan berdiam diri di dalam masjid, sudah nggak boleh. Berbeda kalau kalau untuk orang junub lewat doang di dalam masjid boleh. Nah, lewat di dalam masjid ini itu adalah masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Ad-dukhul min babin wal khuruj min akhar. Jadi masuk satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Kalau misal ada satu pintu saja, maka mending nggak usah masuk karena nggak boleh masuk. Itu tidak bisa dikatakan lewat, karena kalau lewat itu definisinya seperti itu batasannya, harus masuk satu pintu keluar pintu yang lain seperti itu. Kalau semisal dia tuh jalan tapi muter-muter dalam masjid, mondar mandir, ini juga nggak boleh karena mondar mandir di dalam masjid itu sama halnya seperti al-lubthu, sama halnya seperti berdiam diri di dalam masjid. Bagi orang yang junub nggak boleh. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Masjid itu yang bagaimana? Masjid itu ya yang digunakan sholat itu yang memang diwakafkan untuk masjid. Kemudian termasuk dari bagian masjid itu adalah lotengnya, serambinya, empernya, pagernya, bukan pagar ya, temboknya itu juga termasuk masjid. Kalau semisal di kamar mandinya nggak apa-apa. Kalau semisal juga di halamannya juga nggak apa-apa. Jadi yang dikatakan masjid itu yang sah digunakan untuk iktikaf. Kalau digunakan untuk iktikaf maka ini nggak boleh berdiam diri di sana bagi orang-orang yang junub. Nah, beda lagi kalau semisal musola juga ini beda dengan masjid hukumnya. Kalau masjid itu boleh untuk iktikaf teman-teman, boleh untuk iktikaf. Iktikaf itu kita cuma diem doang, niat nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala, itu dapat pahala teman-teman. Kalau iktikaf. Kalau musola ini nggak bisa buat. Jadi kalau musola itu ada beberapa hukum yang beda dengan masjid, nggak bisa disamakan nih. Termasuk dalam hal ini, musola, pondok, majelis taklim itu tidak bisa disamakan dengan masjid. Sehingga maksudnya bagaimana? Maksudnya nggak apa-apa. Semisal ada orang junub atau orang yang berhadas besar ini berdiam diri akan tetapi dimakruhkan seperti itu.
Cuma nggak masalah berarti kan, tidak sampai taraf haram begitu. Sudah. Kalau semisal teman-teman sekalian mungkin nanti ada pertanyaan yang seputar ini, kita bisa bahas lagi di dalam sesi tanya jawab nanti. Kita lanjutkan. Wa qiraatul Quran. Orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini membaca ya teman-teman. Membaca itu berarti dengan talafuz, dengan diucapkan. Diucapkan, kemudian didengarkan oleh telinganya sendiri. Bisa. Itu yang dikatakan dengan membaca. Orang yang junub, ketika semisal dia membaca Al-Quran di dalam hati, maka boleh. Atau dia melafatkan tapi tidak dengar telinganya sendiri. Jadi seumpama umi-umi, paham umi-umi enggak? Kalau di sini enten umi-umi apa? Umi-umi ini kule. Gitu loh. Cuma bibirnya doang yang gini doang gitu loh. Bibirnya gerak tapi enggak ada umi-umi nggih. Kalau ada suaranya pun sangat kecil sekali. Nggih. Tidak bisa didengarkan oleh sendiri. Nah, itu juga tidak masalah bagi orang yang junub melakukan itu atau membaca Al-Quran dengan seperti itu. Yang nggak boleh itu dengan diucapkan dan didengarkan oleh telinganya sendiri seperti itu. Dan kemudian tentunya nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang membaca Al-Quran di dalam di dalam pembahasan tentang haid nanti ada lagi. Kemudian selesai ya, tadi junub sudah 6 hal sudah selesai. Yang pertama sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran. 6 sudah ya. Sekarang kita akan lanjut. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya'a. Untuk orang-orang yang haid, haram baginya 10 hal. 10 hal. Yang pertama sholat, sama seperti halnya junub dan orang yang tidak punya wudhu tadi. Sholat juga diharamkan bagi orang yang memiliki hadas haid ataupun nifas, sama saja. Haid ataupun nifas gak boleh sholat. Sholat di sini baik sholat sunnah maupun sholat wajib tidak boleh semua, dan juga nggak wajib dikodok teman-teman sekalian. Mengkodok sholat wajib bagi perempuan yang haid, karena haid itu tidak wajib, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak ada kewajiban mengkodok dan tidak boleh dikodok. Tidak boleh dikodok. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan sampai haram mengkodoknya. Kenapa tidak ada kewajiban mengkodok sholat bagi perempuan yang haid dan nifas? Karena banyak, sholat itu banyak sehari, sehingga nanti akan menimbulkan kesulitan. Itu termasuk bentuk keringanan rukhsah dari agama untuk orang-orang yang haid. Apalagi kalau nifas nggih. Oh nggih. 2 bulan. Kalau ada kewajiban kodok ya lumayan gitu. Kemudian selanjutnya tawaf. Sama seperti tadi, tawaf juga tidak boleh dilakukan bagi orang-orang yang haid ataupun nifas. Kemudian selanjutnya masul mushaf, sama juga nggak boleh menyentuh mushaf. Sudah kita bahas panjang lebar bagaimana itu mushaf, bagaimana definisi menyentuh yang tidak diperbolehkan gitu. Sudah kita bahas juga bagaimana kalau mushafnya ada tafsirnya, tafsirnya lebih banyak ataupun tidak lebih banyak, tadi sudah kita bahas semua. Kemudian membawa mushaf juga tidak diperbolehkan. Teman-teman sekalian, kalau semisal ya, ini adalah mushaf, ada Quran dan tafsirnya di sini. Saya ini contohkan, ini adalah tafsir Jalalain, mungkin seperti itu. Tafsir Jalalain. Ketika semisal dia menyentuh begini. Nah, menyentuh seperti ini, maka sama halnya dengan kalau seperti ini kan menyentuh tafsir dan juga ayatnya begitu ya. Maka ini nanti bagaimana, apakah boleh atau tidak? Karena kan menyentuhnya itu campur juga tafsir juga ayat begitu. Maka diperinci ketika di bawah tangannya itu lebih banyak tafsirannya. Noh, suaranya putus-putus lagi nggih? Di saya mboten. Teman-teman putus-putus lagi ya suaranya. Saya soalnya beberapa kali kayak gitu. Ya udah, kita lanjutkan ya berarti ya. Ketika menyentuh seperti ini, di bawah tangannya ini nanti lebih banyak tafsirnya, maka berarti boleh.
Tapi kalau lebih banyak ayat Qur'annya maka nggak boleh. Begitu ya. Jadi kita lanjutkan. Selesai tadi menyentuh mushaf dengan berbagai pembahasannya. Kalau teman-teman nanti tanya barangkali Ikro itu termasuk mushaf bukan? Ikro itu termasuk mushaf karena di dalamnya itu banyak ayat-ayat Quran dan memang tujuan Ikro itu untuk dibaca begitu ya. Jadi Ikro termasuk mushaf ya teman-teman sekalian. Sudah kita lanjutkan setelah menyentuh mushaf, Mbak. Mushaf tidak boleh untuk orang-orang yang haid dan nifas. Selanjutnya al-lubthu fil masjid. Al-lubthu fil masjid sama seperti tadi pembahasannya, nggak boleh berdiam diri di dalam masjid bagi orang-orang yang haid. Berdiam diri batasannya adalah sekadar tumak ninah. Sekadar tumak ninah itu nggak boleh ya. Kalau semisal cuma lewat, bagaimana? Kalau semisal cuma lewat, nanti ada di belakang pembahasannya. Kemudian selain al-lubthu fil masjid, selanjutnya qiraatul Quran. Qiraatul Quran ini tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, itu tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang haid ataupun nifas. Membaca Al-Quran sama seperti tadi, membaca yang tidak boleh. Kalau dilafadzkan di dalam hati, kalau dibaca dalam hati tidak apa-apa. Kalau semisal umi-umi doang juga tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu dilafadzkan terdengar oleh telinganya sendiri. Ini nggak boleh dilakukan bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, biasanya akan banyak muncul pertanyaan seperti ini. Kalau membaca Al-Qur'annya ini bertujuan untuk zikir gimana? Kayak baca tahlil, kayak baca doa, Rabbana atina, Rabbana hablana, ini Al-Qur'an semua. Maka enggak apa-apa, boleh. Karena tujuannya untuk zikir. Kalau semisal untuk orang-orang yang hafizah bagaimana? Apakah boleh membaca Al-Quran dengan tujuan untuk menjaga hafalannya? Maka di sini juga ada ulama yang memperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga hafalannya. Di luar ada juga yang tetap teguh untuk mengambil langkah hati-hati begitu teman-teman. Jadi sebenarnya di Indonesia ini teman-teman sekalian, para ulamanya juga terbagi menjadi dua macam dalam memperbolehkan santrinya untuk baca Quran ketika haid walaupun dengan tujuan untuk menjaga hafalan. Sebagian kiai ada yang memperbolehkan, sebagian kiai ada yang tetap tidak memperbolehkan. Saya katakan seperti tadi, bolehlah kita ikut yang mana saja, yang penting jangan saling menyalahkan. Karena perbedaan itu sebenarnya adalah rahmat. Kita boleh ikut yang mana saja, monggo begitu. Namun alangkah lebih baiknya bagi panjenengan sekalian, kalau guru panjenengan memang sudah memerintahkan untuk tidak baca Quran ketika haid, walaupun tujuannya untuk menjaga hafalan, semisal di depan gurunya jangan baca, tapi semisal di rumah mau ikut pendapat yang memperbolehkan tidak apa-apa. Tapi kalau di depan gurunya nggak boleh baca, karena itu adalah termasuk dalam rangka menjaga perasaan gurunya. Kita harus taat kepada guru, dan itu di depan gurunya harus betul-betul kita menjaga perasaan beliau, begitu ya. Kemudian selanjutnya wasaumu, puasa tidak boleh, baik sunnah maupun wajib tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang haid, dan juga nifas seperti itu. Ini yang puasa tidak boleh ya teman-teman sekalian. Kalau semisal suci malam hari, maka usahakan kalau sucinya malam itu berarti dia punya kewajiban sholat isya teman-teman. Kalau sucinya malam berarti dia harus mandi sebelum subuh karena ada kewajiban sholat isya. Beda kalau dengan junub. Junub itu kan biasanya sudah sholat isya, kemudian kumpul dengan suami, baru kemudian junub. Maka nanti perbedaannya kalau junub, semisal dia mandi besarnya ketika subuh, gimana? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi kalau semisal dia itu haid, kemudian sucinya isya, mandi besarnya subuh, gimana? Nggak boleh. Nggak boleh itu bukan berarti nggak boleh puasanya, nggih. Puasanya sah. Tapi nggak boleh mengulur mandinya sampai subuh. Karena dia punya kewajiban sholat isya. Jadi
perbedaannya di situ. Kalau puasanya sah-sah aja, nggak masalah puasanya, tapi nggak boleh diulur sampai subuh. Soalnya dia punya kewajiban sholat isya. Dan juga yang banyak ditanyakan lagi, kalau sucinya pas subuh, suci berhenti darahnya pas subuh, ini boleh nggak puasa langsung? Dia juga tadi udah ikut sahur semisal. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, bahasanya gimana ya? Nggak sah puasanya. Tapi sunnah untuk imsak. Imsak itu berarti menahan dari makan dan minum seperti orang puasa, namun nggak sah puasanya. Hanya sunnah saja untuk menghormati orang-orang yang puasa seperti itu. Jadi teman-teman sekalian banyak yang nanya kayak gitu. Kalau haid sucinya di tengah hari atau di siang-siang begitu, ketika orang-orang yang sudah mulai menjalankan puasa kemudian suci dari haid, maka kan sunnah untuk menahan diri dari makan dan minum. Nah, di sini hanya sunnah loh, nggih. Semisal mau makan mau minum nggak apa-apa. Dan juga sunnah ini nggak kemudian akhirnya membuat dia jadi puasa. Paham maksudnya nggih? Membuat akhirnya puasa hari itu nggak perlu dikodok. Tetap harus dikodok hari itu belum jadi puasa begitu ya. Kita hanya melakukan kesunahan aja gitu. Tapi tidak sampai membuat puasa di hari itu hukumnya sah. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan tolak ya teman-teman sekalian. Tolak nggak boleh dilakukan ketika istrinya sedang haid. Kenapa sih kok nggak boleh? Karena akan mengakibatkan iddahnya semakin lama. Jadi coba teman-teman sekalian saya praktekkan ya cara menghitung iddah itu seperti ini. Mohon maaf sebenarnya sebentar. Ini gimana ini bentar. Oh, dia udah nggak jadi deh. Jadi cara menghitung iddah seperti ini. Tadi mau coret-coret tapi ternyata kayaknya agak lama malahan. Cara menghitung iddah itu seperti ini. Ketika dia ditolak dalam keadaan haid, kan iddah itu ketika buat perempuan yang masih haid normal, masih haid, bisa haid, itu kan 3 sucian ya. 3 kali sucian. Ketika dia nolaknya, laki-laki ini menolak istrinya ketika dalam keadaan haid, maka haidnya belum dihitung 1 kali. Jadi belum masuk masa iddahnya. Sudah masuk masa iddah tapi belum dihitung. Jadi menghitungnya 1 kali sucian, 1 haidnya tadi belum dihitung, kemudian suci, kemudian haid yang kedua baru kehitung 1, kemudian suci, haid yang ketiga baru 2, kemudian suci, haid yang keempat baru 3 kali sucian. Jadi masuk haid keempat, iddahnya baru selesai. Tapi kalau semisal ketika suci kan sunnahnya itu kalau mau nalak istrinya itu ketika suci, yang mana dia pas suci itu nggak berkumpul dengan istrinya, maka sucinya bisa langsung dihitung sebagai masa iddah 1. Jadi semisal ini waktu suci ya, ini suci, kemudian ini haid ya, yang ini haid. Suci ketika nggak dikumpuli suaminya kok ditolak, maka langsung masuk 1 kali sucian. Sehingga ketika dia haid yang pertama langsung 1 kali sucian sudah kehitung. Kemudian haid pertama selesai, suci, haid kedua ini mulai 2 kali sucian. Kemudian haid kedua selesai, kan suci ya, suci, haid ketiga mulai, selesai iddahnya. Begitu. Jadi haid ketiga mulai sudah selesai iddahnya. Tapi kalau ditolaknya ketika waktu haid, maka haid keempat dia baru mulai selesai iddahnya begitu. Jadi kan akan semakin mengulur waktu orang-orang yang iddah ini kasihan. Jadi Islam itu sebenarnya melindungi para perempuan, kasihan. Kemudian selanjutnya yang tidak boleh adalah al-mururu wal mururu fil masjid in khafat talwithahu. Lewat di masjid kalau khawatir akan mengotori masjid maka tidak boleh. Nah, khawatir akan mengotori masjid, kalau zaman dulu kan nggak ada softtek ya teman-teman sekalian, nggak ada pembalut, jadi maklum sekali kalau ada alasan ini, in khafat talwitha. Kalau sekarang semisal pembalutnya itu sudah pakai yang double-double, mungkin sudah yakin banget nggak akan tembus seperti itu, maka bagaimana semisal dia yakin bahwa tidak akan mengotori masjid, maka lewat di dalam masjid boleh, akan tetapi makruh kalau memang tidak ada hajat. Ketika ada hajat maka diperbolehkan seperti itu. Berbeda dengan junub yang tadi. Kalau junub semisal nggak ada hajat, dia lewat di masjid itu nggak nyampe makruh, hanya khilaful aula, nggak masalah ya, nggak masalah seperti itu.
Dan sama halnya seperti orang yang haid, haram lewat di dalam masjid itu juga berlaku bagi orang yang istihadah. Kalau memang dia khawatir darahnya akan mengotori masjid. Atau juga untuk orang yang beser, untuk orang yang selalu keluar pipis terus, keputihan terus, atau punya najis ya, mungkin badannya itu nanahan atau gatal-gatal akhirnya keluar nanahnya gitu ya. Kalau semisal dia takut badannya ini akan menajisi masjid, maka nggak boleh lewat di masjid. Lewat aja nggak boleh ya, lewat aja nggak boleh karena takut untuk menajisi masjid. Teman-teman sekalian, biasanya kalau di masjid itu kan kadang-kadang kita masuk membawa sandal nih. Sandal itu kan kita najis ya. Terus kadang-kadang kan kita bawa sandal kita tuh masuk ke dalam masjid. Kalau sandal ini najis, kita bawa ke dalam masjid, gak ada tujuan apa-apa, maka nggak boleh. Tapi kalau semisal ada tujuannya ya, semisal contohnya takut nanti sandalnya hilang kayak di Masjidil Haram ya, itu kan sandalnya hilang takutnya kalau nggak di dalam, kalau nggak dibawa masuk ya, maka diperbolehkan dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak harus yakin tidak mengotori masjid. Yang kedua, memang ada hajat karena takut hilang seperti itu. Jadi masuk membawa sandal yang najis ke dalam masjid itu boleh dengan 2 syarat tadi. Memang supaya tidak hilang, ada hajat seperti itu, atau yakin tidak mengotori masjid seperti itu teman-teman sekalian. Yang terakhir dari hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi orang yang haid adalah al-istimta. Al-istimta itu adalah bersenang-senang dengan suaminya. Al-istimta bima baina surrah war rukbah. Bersenang-senang dengan suaminya di anggota antara pusar dan lutut tidak boleh. Apalagi jima, apalagi bersetubuh, tentunya tidak boleh. Orang bersenang-senang di antara pusar dan lutut aja nggak boleh, apalagi bersetubuh. Sudah, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Senang-senang kan? Terima kasih banyak. Bersenang-senang dengan dirinya sendiri. Neng Sela, ini jadi baiknya saya merangkum dulu atau bacakan pertanyaan-pertanyaan dulu. Aduh. Sakerso, Le, sakerso. Boleh dirangkum dulu, Le, teman-teman, biar apa namanya? Mendengarkan rangkumannya. Iya. Kalau rangkum dulu ya dari awal tadi yang belum yang putus-putus tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tadi yang sudah disampaikan oleh Stella adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang pertama yang tidak punya wudhu, kemudian orang junub, dan juga orang yang sedang haid dan nifas. Yang pertama adalah perkara yang tidak boleh atau haram dilakukan oleh orang yang tidak punya wudhu. Nomor 1 yaitu sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, yang nomor 2 itu tawaf. Mengapa? Karena tawaf ini sama seperti sholat, yang membedakan hanya tidak berbicara saja kalau sholat itu. Kemudian yang ketiga ini menyentuh mushaf. Jadi mushaf itu apa? Mushaf itu adalah sesuatu yang ditulis di ayat Al-Quran dengan tujuan untuk dibaca. Maka jika ada yang ditulis di Al-Quran kok tujuannya bukan untuk dibaca, maka tidak dihukumi atau tidak dianggap sebagai mushaf. Misalnya untuk jimat atau tamimah, untuk tabaruk atau mengambil berkahnya, itu bukan termasuk mushaf. Kemudian jika mushaf tersebut berupa tafsir yang lebih banyak huruf terjemahnya atau latinya daripada ayat Al-Qur'annya, itu juga boleh disentuh. Kemudian yang nomor keempat yaitu tidak boleh membawa Al-Qur'an, membawa mushaf. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang diharamkan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub. Ada 6 hal. Yang pertama sholat, nomor kedua yaitu tawaf, nomor 3 menyentuh mushaf juga, yang keempat sama membawa mushaf juga, yang kelima yaitu berdiam diri di masjid sekedar batasan tumak ninah, jadi sebentar, sangat sebentar ya. Kalau lewat dari pintu yang lain, itu berlaku untuk masjid. Namun kalau musola atau aula atau pondok berarti tidak di sini seperti masjid ya. Yang keenam yaitu membaca Al-Quran. Orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Membaca ini yaitu talafuz atau dilafadzkan atau diucapkan
dengan kadar telinganya sendiri mendengar. Malu. Yang terakhir Oh, yaitu 10 hal yang dilarang, yang diharamkan bagi orang yang sedang haid dan nifas. Yang pertama sholat, ya, dan tidak boleh mengkodoknya. Yang kedua tawaf, ketiga menyentuh mushaf, 4 membawa mushaf, 5 berdiam diri di masjid, nomor 6 membaca Al-Quran, kemudian 7 puasa, 8 ini tolak, ya, karena alasannya bisa memperlama masa iddah. Nomor 9 lewat di masjid jika khawatir menetesi masjid, ya. Kemudian yang terakhir nomor 10 yaitu istimta atau bersenang-senang dengan suami di bagian antara pusar sampai lutut. Kalau bersenang-senang Sedikit dengan ringkasan diri yang tadi disampaikan oleh Ulahasna. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini saya tulis, ya. Saya tulis, kemudian nanti mungkin kita tidak bisa jawab semua karena keterbatasan waktu, tapi nanti kita akan jawab mungkin beberapa yang kelihatan penting, ya, yang penting. Baik, pertanyaan yang pertama itu tidak sesuai dengan konteksnya nih, tidak sesuai dengan konteks kita pagi ini, yaitu hukum. Bagaimana nih hukumnya sulam bedak? Yang pertama banget ini. Apa sulam bedak? Ya, tapi yang lainnya nyambung kok. Iya, yang ini aja. Sulam bedak niku sudah pernah kita bahas di CP3M ketika ketika kemarin di Wonosobo. Kebetulan saya termasuk saya termasuk yang ikut berbahsu dengan teman-teman ketika di Wonosobo. Di sana dikatakan kalau sulam bedak itu diperbolehkan, ya, dengan catatan dilakukan oleh dokter ahli. Dilakukan oleh dokter ahli. Karena sebenarnya sulam bedak itu kalau kita lihat di YouTube, prakteknya itu nggak ada melukai, tidak sampai melukai, dan hanya menyimpan menyimpan pigmentasi kulit, pigmentasi bedak begitu, ya, di lapisan kulit terluar begitu, ya. Jadi tidak sampai melukai, nggak ada darahnya sama sekali yang keluar, dan juga nggak terlalu ada efek taghirnya, sehingga tidak bisa dikatakan taghir, karena hanya mungkin menaikkan ton sedikit lebih cerah daripada sebelumnya, begitu kalau sulam bedak. Sehingga kalau saya sederhanakan, diperbolehkan selama dilakukan oleh dokter yang ahli, seperti itu. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya ini dari siapa ini? Nari Solihah, kemudian Nur Hakiki, Hasna Robai, dan beberapa yang lain. Ini pertanyaannya sama, bagaimana jika membaca Quran itu atau memegang Quran yang ada di HP? Wah, ini dia. Ini juga termasuk banyak sekali pertanyaan yang masuk biasanya. Kalau Quran di HP hukumnya mushaf bukan, begitu, ya. Khilaf ternyata, teman-teman. Sebagian ulama ada yang mengatakan pantulan cahaya yang ada di HP. Misal kita buka seperti ini, mohon maaf, ini seperti ini mushaf, ini pantulan cahaya seperti ini, kalau menurut sebagian ulama dikatakan bukan mushaf karena dia itu hanya pantulan loh, bukan ditulis, bukan seperti itu. Tidak ditulis. Nah, sedangkan definisi mushaf kan makutiba. Makutiba. Apa sesuatu yang ditulis di Al-Qur'an dengan tujuan dirasah. Ini bukan tulisan, tetapi pantulan cahaya. Menurut ulama yang tidak menghukumi ini mushaf. Sehingga kalau ulama nggak menghukumi ini mushaf, maka disentuh oleh orang yang tidak punya wudhu, oleh orang yang haid, oleh orang yang junub, nggak apa-apa, karena bukan mushaf. Tetapi sebagian ulama yang lain, termasuk beberapa ulama kontemporer, mengatakan bahwa ini sudah dikatakan mushaf. Karena sejatinya sekarang al-maktub, suatu hal yang ditulis ya seperti ini. Yang di dalam layar itu juga termasuk mushaf, seperti itu. Sehingga kalau hanya seperti ini, tulisan Arabnya aja, maka tentunya kalau menurut ulama, sebagian ulama yang lain, termasuk di sana adalah pengarang kitab Syarah Yaqutun Nafis juga termasuk mengatakan ini adalah mushaf. Seingat saya seperti itu. Jadi kalau kayak gini doang ya harus pakai wudhu, berarti kalau mau nggak pakai wudhu ya berarti yang ada terjemahnya mungkin cari yang ada terjemahnya. Begitu. Oke, terima kasih.
lagi nih dari Nasihah 011, kemudian Pecimu 2 penanya, pertanyaannya sama, bagaimana apabila kita bekerja di Quran dan dalam keadaan tidak suci atau mungkin saja haid gitu. Di toko Al-Quran gila gitu. Iya. Bekerja di toko Al-Quran dalam keadaan tidak suci haid gitu. Oh, bekerja di toko Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Ini berarti adalah menyentuhnya karena lelah hajat ya. Sebenarnya kalau kita membahas penyentuh Al-Quran lil hajat, yang ada itu menyentuh Al-Quran karena darurat, maka nggak apa-apa. Tapi kalau lil hajat, ya semisal bisa dilakukan oleh orang yang lain yang memang dalam keadaan suci, maka tentunya lebih baik begitu. Tapi semisal kita tidak perlu menyentuh kan nggak masalah. Tidak perlu menyentuh, semisal tidak masalah. Yang ada di dalam kitab itu yang diperbolehkan biasanya karena darurat. Contoh, Quran jatuh, kemudian kita mau dengan menaruhnya di tempat yang mulia, dengan tempat yang aman. Nah, ini diperbolehkan. Karena kan darurat takutnya keinjak-injak. Atau menyelamatkan Quran dari kebakaran. Walaupun dia dalam keadaan haid boleh. Menyelamatkan Quran dari banjir. Itu nggak apa-apa, walaupun dia dalam keadaan haid. Yang banyak contohnya seperti itu kalau di dalam kitab-kitab. Ya, jadi begitu ya itu. Bisa mungkin kalau ada yang lain itu orang lain dulu atau bisa tetap seperti biasa tapi sebisa mungkin tidak menyentuh gitu ya. Ya baik, betul. ada lagi dari Mai Zalem. Neng, mengapa konteks yang digunakan itu menggunakan mushaf bukan Quran gitu. Konteksnya di sini mengapa mushaf? Kalau Quran tidak selalu mushaf. Tapi kalau itu mushaf, ini mushaf. Mushaf itu setiap hal yang ditulisi Al-Quran dengan tujuan dirasah, dengan tujuan dibaca, namanya mushaf. Tapi kalau Quran itu lafadznya yang kita baca, kalamullahnya itu Quran. Tapi medianya itu mushaf, seperti itu. Jadi kenapa bahasa kita menggunakan mushaf terjemah, mushaf Rasul Utsmani begitu. Karena itu medianya. Jadi yang dikatakan Quran itu bukan medianya, tetapi itu namanya Quran. Alif Lam Mim itu Quran. Tapi kalau kita pegang buku ada tulisannya Alif Lam Mim, namanya mushaf. Begitu perbedaannya. Oh iya. Mantan Le, pertanyaannya nggih. Nggih, mengapa ya pertanyaan gitu. Terus ada lagi niki mana tadi? Laila, orang yang tidak boleh masuk masjid itu kalau nyapu masjid juga tidak boleh menyapu. Ripon deh? Nih, kalau orang-orang tadi yang diharamkan masuk masjid itu berdiam di masjid, itu kalau nyapu masjid berarti juga tidak boleh. Iya, berarti tidak boleh. Nyapu itu kan berarti sama dengan mondar-mandir nggih. Mondar-mandir karena nggak mungkin kan orang nyapu cuma lewat doang. Pasti akan ada beberapa waktu dia di dalam masjid, nggak boleh sama. Kemudian lagi Nurul Dupon, bagaimana hukumnya orang haid ke makam ke makbaroh gitu ya mungkin. Kalau ke makbarohnya itu tidak di area masjid, maka tentunya tidak apa-apa, tidak masalah ya. Kalau di area masjid, maka ya sudah kita bahas tadi bagaimana hukum perempuan yang masuk ke masjid. Perempuan yang haid masuk ke masjid. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah alangkah lebih baiknya kita tahu tentuan di area sekitar makam tersebut. Biasanya ada beberapa makam yang memang tidak memperbolehkan orang yang haid itu masuk ke dalam area makam seperti itu. Maka ya alangkah lebih baiknya kita ikut aturan yang ada di makam tersebut. Cuman kalau memang tidak ada aturan apa-apa di dalam makam tersebut, maka nggak apa-apa. Orang yang haid itu ke makam ziarah nggak apa-apa. Begitu.
lagi ini banyak sekali. Awal underscore baik, awal baik. Bagaimana, apakah orang haid boleh ikut lomba tilawah? Nggak boleh. Orang yang haid ikut lomba tilawah. Lomba tilawah itu kalau kita mau niatkan zikir juga sulit ya. Kalau kita mau niatkan menjaga hafalan juga sulit ya. Kita pasti niatnya nanti membaca Al-Quran. Maka, tapi kalau tidak ikut lomba juga kesulitan ya. Wah, ini agak sulit memang. Mungkin bisa menggunakan qaul dhaif, tapi ya saya sulit sekali kalau menyampaikan di halayak umum seperti itu. Jadi kalau kita bahas dari fikih Syafi'inya sih tetap nggak boleh sebenarnya. Karena kan kalau lomba tilawah kan itu untuk kiroah, cuman ya tidak memungkinkan sekali. Perkhilafan itu banyak sekali. Saya rasa tetap ada yang memperbolehkan, cuma lintas mazhab begitu. Saya pernah tahu soalnya, Li. Kalau pernah ngertos kaul ini tentang itu boleh kalau pernah tahu kaul ini cuma kurang tepat tidak tahu tepatnya ada di mazhab apa dan siapa yang berpendapat, jadi tidak berani menyampaikan. Mungkin bertanya pada yang tahu. Saya kurang tahu begitu ya. Iya. Oke, ada lagi zid collection. Ya, zid collection. Apakah orang yang istihadah atau mustahadah itu boleh ikut tarawih atau tidak nih? Boleh banget. Orang yang mustahadah itu sama kayak orang yang suci. Jadi dia wudhunya itu memang karena dia mustahadah selalu berhadas, dia wudhunya cukup hanya untuk satu fardu aja. Tapi boleh untuk beberapa sunnah, banyak sunnah boleh. Jadi wudhu setelah masuk waktu isya, kemudian untuk sholat isya dan untuk tarawih boleh. Boleh bang. Kemudian dari Cynthia Nurasi ini, kalau kita sedang puasa kemudian keluar flek, apakah puasanya langsung batal atau menunggu 24 jam? Ini belum lihat belum lihat videoku ya. Coba deh tonton deh video yang ada di feed Stella. Kita jawab sekarang. Kalau keluar darah, sebenarnya darahnya haid bukan. Darah yang dikeluarkan oleh ibu hamil itu menurut kaul yang kuat haid bila memenuhi syarat haid begitu. Semisal dia keluar darah sedikit begitu, kemudian berhenti lagi, maka saran saya nggak usah membatalkan puasa. Barangkali nanti darahnya hanya itu aja, akhirnya jadinya nggak haid, jadinya hanya istihadah begitu. Nah, ya, itu ya Mbak Cynthia. LF. Assalamualaikum, dari tanglet nih pada saat puasa, apakah boleh suntik vaksin misalnya? Suntik vaksin dalam puasa, sebenarnya masalah suntik ini para ulama itu berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang ulama itu kalau suntik itu mentafsir seperti ini. Seingat saya di kitab Salatus Syam itu ada, kalau suntik ya memang karena berobat atau karena vaksin, bukan karena infus ya. Nah, kalau infus kan untuk kekuatan. Jadi untuk kekuatan, maka kalau infus tidak boleh. Mutlak membatalkan seperti itu. Tapi kalau suntik itu ada perincian. Ada yang mengatakan mutlak tidak membatalkan, ada yang mengatakan diperinci begitu, dan ada yang mengatakan tidak membatalkan ya untuk suntik, walaupun suntik vaksin. Nah, suntik vaksin itu kan kalau kemarin saya baca itu di postingannya Rai Ismail Khalidi ada 4 macam pendapat ulama tentang suntik. Ada yang mutlak membatalkan, mengatakan seperti itu. Ada yang mutlak tidak membatalkan, ada yang memerinci. Kalau suntik ini suntik otot, maka tidak membatalkan. Tapi kalau suntik
vena, aliran darah itu membatalkan seperti itu. Nah, vaksin ini termasuk yang lewat otot, jadi tidak membatalkan. Oke, baik. Kemudian lagi dari Almahira Elena Haura. Bagaimana nih, apakah boleh tarawih bagi orang yang terus-menerus keputihan? Kalau dia terus-menerus keputihan, maka hukumnya sama seperti orang yang istihadah. Dalam artian dia dihukumi daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Maka tata cara sholatnya juga harus disamakan dengan orang yang istihadah, harus menghentikan darah, harus wudhu di dalam ketika sudah masuk waktu sholat, dan berbagai macam caranya orang yang bagaimana caranya orang yang istihadah, seperti yang mungkin bisa lihat di Fitqolo juga ada. Nah, boleh-boleh saja satu wudhunya bisa untuk satu fardu dan beberapa ibadah sunnah. Oke, itu ya Mbak Mahira. Masih banyak lagi, nanti kita mungkin 2-3 pertanyaan lagi ya nih, karena keterbatasan waktu. 3 pertanyaan lagi saya sampaikan, kemudian dijawab, setelah itu nanti kita tutup bersama-sama. Dari Mbak Ima Denti, apabila istihadah dan setelah berwudu, apakah tidak boleh bicara? Ketika istihadah setelah wudu tidak boleh bicara sampai selesai sholat, gimana sih? Maksudnya, boleh. Jadi yang diharuskan itu ketika setelah wudhu, memang dia harus segera melaksanakan sholat, kecuali menundanya untuk suatu hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, semisal untuk menutup aurat atau untuk menunggu jamaah, itu boleh. Kalau semisal menutup aurat ada temannya nanya, tapi kita sambil menutup aurat terus, ya nggak apa-apa, dijawab aja, nggak apa-apa. Bukan termasuk suatu hal yang membatalkan wudhunya. Iya. Kemudian ada lagi dari Nanda Eka. Ini baik. Kalau pakai eyelash itu wudhunya sah atau boten? Wah, ini nih saya yang kurang tahu. Kalau pakai eyelash ini ya, bulu mata palsu yang ditanam itu ya? Iya. Tulang nah, bulu itu mata dia. itu apa tanam? Tulang bulu mata ini saya sebenarnya kalau kita bahas hukumnya sih banyak gak bolehnya. Cuma wudhunya sah apa enggak itu loh. Saya kurang tahu betul. Apakah ini nanti menghalangi area-area kulit yang wajib dibasuh saat wudhu begitu atau tidak, saya kurang tahu betul. Mungkin nanyanya ke dokter, tetapi bukan nanya hukum, tapi nanyanya begini, dok, sebenarnya kalau ini kealiri air itu kena nggak ke seluruh area kulit bagian idep bulu mata? Iya. Gitu ya. Jadi kita kan nggak tahu. Jadi dia gimana sih posisinya dalam tubuh itu? Apakah bisa menghalangi atau tidak? Jadi ya. Gitu ya Mbak. Bolehnya nanya ke dokter Eka. mungkin. Oke. Baik nih, Ningsila, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Dari Islah 2991, Ning, bagaimana caranya tarawih bagi orang yang sering keluar angin dari arah depan? Sebenarnya kalau dia itu selalu keluar angin, selalu kentut, baik dari arah depan atau arah belakang, dia itu juga dihukumi sebagai daimul hadas. Sama, wudhunya juga sama, caranya sama seperti orang yang istihadah. Cuman kalau dia hanya sering ya, tapi nggak selalu, maka berarti membatalkan ya kalau seperti ini. Jadi nggak sering loh, nggak selalu loh, tapi masih ada jeda waktu di mana dia bisa melakukan sholat suci. Maka berarti ketika dia keluar angin, dia harus wudhu lagi, tarawih, wudhu lagi, kemudian sholat lagi begitu. Jadi nggak bisa kita pakai konsepnya orang yang daimul hadas, karena sebenarnya dia nggak daim. Daim itu kan selalu berhadas. Sebenarnya dia nggak selalu berhadas. Ada jeda waktu yang mana bisa dia gunakan untuk sholat dan bersuci tanpa hadas. Cuman dia sering hadas. Jadi kayak waktu sucinya cuma 15 menit gitu mungkin.
atau kayak cuma 20 menit gitu waktu sucinya, maka ya ketika hadas lagi harus wudhu lagi begitu. Mungkin tipsnya cari soft akhir, jadi nanti bisa apa gampang namanya ke kamar mandi ya. Iya, baik. Itu ya tadi untuk islah 2991 ya. Jadi ini tidak termasuk dawamul hadas ya, karena ya berarti setiap keluar angin berarti harus tetap bersuci gitu. Betul. Ya. Baik, terima kasih banyak, terima kasih sekali Ning Sela Hasinah atas kesempatan waktu yang diberikan di hari Selasa pagi ini, dan juga seluruh teman-teman followersnya Ning Sela dan juga yang sudah menonton, sudah menyaksikan live ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak atas atensinya, atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Ning Sela hari Selasa depan, masih di kitab Safinatun Najah. Baik, terima kasih. Itu saja Ning Sela, mungkin Ning Sela bisa diakhiri, monggo jenengan. Ya, terima kasih teman-teman. Tadi sudah selesai. Nanti teman-teman yang sudah ketinggalan atau ingin mengikuti dari awal, teman-teman bisa mengikuti lagi atau melihat kembali di arsip atau di feed yang akan kami bagikan di akun GP3M Nusantara. Terima kasih. Hairul qauli wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.